Man senina kami Mamre, khususnya Mamre GBKP Runggun Kebayoran Lama, ras Mamre sing ikuti pe antabas minggu enda. Ope denga siorati kata dibatasi jadi nas pe anta, si pebulat lebih ukurta mindo gegeh penampat man Tuhan ras kita ertoto. Tuhan dibata Bapa kami siringan ibas surga, sahkan kami bujur man bandu, ibas keleng atere ras lias atendu, si tetap nemani kegeluhan kami. Malam ate kami tadi bas bernienda, bancika kami ngelakukan PA secara virtual, mari Tuhan kam alu gegeh kuasa kesahnu si badia, sing kuasai pusuh praten kami, sing ajari kami rasi pepankan katandu kubas pusuh kami. Kam sing urapi, sing ajari rasi nampati kemahandu, gelah ngasuh kemahandu, nehken kebenaran firmandu bagi sentudu rasura-surandu. Ngerana dage kam Tuhan arah firmandu, man krina kami sing ikuti PA enda, ibas gelar Tuhan Yesus, reh kami ertoto ras ngatakan bujur man bandu, haleluya, haleluya. Amin. Mamre si kelengi kami, kata dibata si jadi nas pe anta ibas minggu enda, ibuat ibas padan si baru, kitab Injil Matius pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Ya, Matius pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Judul perikopnya Perintah Allah dan Adat Istiadat Yahudi. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia." Demikian pembacaan firman Tuhan yang menjadi nas PA kita pada malam hari ini. Salam mejuah-juah man senina-senina kami Mamre. Sebagai tema dari firman Tuhan yang telah kami bacakan, Nina hamatilah orang tuandu. Tema enda berkaitan dengan Hud Zaitun yang ke-29. Jadi sebagai anak kita dipanggil untuk hormat dan sayang terhadap orang tua. Hamati nande bapandu, hamati orang tuandu. Tadi kami telah membacakan bahwa judul perikop nas PA kita di sana disebutkan perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Jadi perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Apakah itu adat istiadat? Ya. Adat istiadat itu ialah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai budaya, ya, norma, kebiasaan
kelembagaan dan hukum adat yang lazim dilakukan suatu kelompok atau di daerah tertentu. Ya, jadi adat istiadat itu sebenarnya luas, tapi di dalamnya ada norma, ada hukum yang mengatur kehidupan masyarakat dalam suatu kelompok ataupun dalam satu daerah tertentu. Atau secara umum dapat juga dikatakan adat ialah suatu norma atau kelakuan yang tumbuh berkembang dan dijunjung tinggi oleh suatu masyarakat secara turun-temurun sehingga kuat integrasinya dengan pola perilaku masyarakat. Jadi ada dua yang kami lihat di sini yang berkaitan dengan adat. Yang pertama bahwa adat itu berkembang. Ya, jadi adat bukan statis. Adat itu bukan mati, melainkan dia berkembang seturut dengan perkembangan kehidupan manusia itu sendiri dan juga oleh pengaruh-pengaruh yang dari luar terhadap adat itu sendiri. Ya, jadi jelas bahwa misalnya adat-adat Karo yang sekarang ini pun pasti sudah mengalami perkembangan, sudah mengalami perubahan dari awal dan tentu menyesuaikan dengan situasi-situasi sekarang. Ya, misalnya contoh, kalau dulu orang Karo Maba Belos Lambar ras Ngkanting Manuk itu tidak boleh disatukan. Jadi Maba Belos Lambar ya ada harinya tertentu. Kemudian 2 minggu atau 3 minggu lagi ada lagi Ngkanting Manuk. Tapi sekarang Maba Belos Lambar sama Ngkanting Manuk hampir dilakukan dalam 1 hari. Mengapa? Karena berkembang. Mengapa berkembang? Karena bagi kita sekarang waktu begitu penting. Kalau dibuat banyak hari pertemuan, barangkali itu merepotkan bagi orang banyak. Jadi jelas bahwa adat itu berkembang. Ya. Kemudian adat itu suatu kebiasaan yang diwariskan oleh nenek moyang kita dan itu mempengaruhi pola perilaku kita. Jadi jelas bahwa itu diwariskan. Kita terima dari generasi ke generasi. Tapi sekali lagi jelas sudah mengalami perubahan perkembangan. Dan setiap suku bangsa yang ada di seluruh dunia memiliki adat istiadatnya tersendiri. Jadi tidak ada suku yang tidak memiliki adat. Pasti ada istiadat mereka sendiri di tengah-tengah kehidupan kelompoknya. Sama seperti kita orang Karo memiliki adat istiadat sendiri. Norma-norma yang mengatur hubungan kita di tengah-tengah masyarakat Karo. Dan dalam nas PA kita malam ini kita akan melihat hubungan antara adat istiadat dengan perintah Allah. Ya, hubungan adat istiadat dengan perintah Allah. Tadi dikatakan di dalam nas PA kita, datanglah beberapa orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ke Yerusalem kepada Yesus dan berkata kepada mereka, mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan. Jadi merupakan adat istiadat orang Yahudi bahwa sebelum makan itu mereka membasuh tangan. Jadi tidak sama dengan cuci tangan. Ya, kalau cuci tangan itu artinya kita cuci telapak tangan kita dan mungkin punggung daripada telapak tangan kita. Tapi orang Yahudi sebelum makan itu bukan cuci tangan, membasuh tangan. Membasuh tangan itu sampai ke lengan, dibersihkan semua. Setelah dibersihkan semua sampai ke lengan, baru mereka boleh makan. Jadi itu adat istiadat mereka. Saya pikir suatu adat istiadat yang bagus, ya. Mengapa saya katakan bagus? Karena itu menyangkut tentang kebersihan, menyangkut tentang kesehatan. Sekarang justru di masa-masa pandemi ini kita kan melakukan itu. Kita pasti membasuh, tidak lagi hanya cukup mencuci telapak tangan kita dan punggung daripada telapak tangan kita, melainkan membasuh. Mengapa? Karena kita mau bersih, takut terjangkit dengan COVID-19. Jadi itu adat istiadat mereka, ya. Mengapa mereka berkata kepada Yesus? Barangkali orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu melihat ketika murid-murid Yesus itu makan tanpa terlebih dahulu membasuh tangan. Apa yang menyebabkan kita tidak tahu, tapi bisa saja mungkin pada waktu itu tidak ada di sana tempat untuk membasuh tangan. Bisa-bisa saja. Atau yang kedua, ya karena mereka lapar, tergesa-gesa, kemudian tidak lagi membasuh tangannya dengan baik. Ya, jadi bisa saja hal itu yang menyebabkan murid-murid tidak melakukannya. Tapi orang Farisi dan ahli Taurat mengkritisi itu. Mengapa murid-muridmu tidak membasuh tangan sebelum makan menurut adat istiadat nenek moyang kita? Tetapi justru Yesus bukan menjawab itu.
justru Yesus kembali bertanya kepada mereka, mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Wah, ini pertanyaan yang lebih tajam lagi. Mengapa kamu melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Di mana tadi dikatakan, sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan lagi, siapa yang mengutuki ayah atau ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Dan orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian, kata Yesus, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Mamre yang kami kasihi, firman ini perlu jeli melihatnya. Mengapa kami katakan perlu jeli melihatnya? Dari pernyataan Yesus ini ada beberapa hal yang penting yang harus dikaji kembali tentang adat dan bagaimana menyembah Tuhan. Mengapa kami katakan perlu dikaji kembali? Pertama, bukankah memberi persembahan ke rumah Allah itu perintah Allah? Nah, ini kan pertanyaan. Mengapa Yesus mensandingkan itu? Padahal jelas memberi persembahan ke rumah Allah itu juga perintah Allah. Tapi mengapa di sini Yesus katakan bahwa demi melakukan adat istiadat nenek moyangmu, engkau menyatakan bahwa perintah Allah itu tidak berlaku. Nah, yang saya boleh pahami di sini, mengapa Yesus mempertentangkan antara memberi persembahan ke rumah Allah dan tanggung jawab terhadap memelihara orang tua? Ya, yang pertama kami melihat yang disoroti oleh Tuhan di sini dalam memberi persembahan ke rumah Allah itu dilakukan sebatas peraturan, dilakukan sebatas kebiasaan belaka, dilakukan untuk mendapat penghargaan dari orang lain. Nah, ketika sesuatu itu dilakukan dengan motif seperti itu sudah jatuh kepada adat istiadat, sudah menjadi kebiasaan, sudah menjadi rutinitas. Itulah adat, ya, tanpa ada lagi roh kasih terhadap Allah dan roh kasih terhadap manusia. Jadi adat tidak pernah mempermasalahkan motif orang melakukannya. Ya, pokoknya misalnya kalau katakanlah ada pesta adat, kita datang ke sana, apakah kita menikmati acara adat itu atau tidak? Tidak penting. Karena kalau kita sudah hadir di sana berarti kita sudah patuh adat. Apakah kita peduli dengan orang-orang berbicara di sana atau tidak peduli? Itu tidak penting. Yang penting kita sudah hadir. Orang melihat kita hadir dan kita sudah termasuk orang yang taat kepada adat. Jadi ini sesuatu yang baru yang dikatakan oleh Yesus. Jadi apapun yang kita kerjakan, termasuk kegiatan-kegiatan gereja, kalau itu sebatas rutinitas, kalau itu sebatas supaya orang melihat kita melakukannya sebagai orang taat, di sana sudah jatuh kepada adat istiadat. Nah, ini dia. Makanya Yesus mengatakan perintah Allah, ya. Kamu membatalkan perintah Allah demi adat istiadat atau ajaran nenek moyangmu, ya. Jadi ternyata ketika kita melakukan termasuk kegiatan-kegiatan gerejawi itu, kalau sebatas peraturan, sebatas ketaatan, tanpa ada roh kasih terhadap Allah dan manusia, maka di sana itu sudah jatuh kepada adat. Ya. Kemudian selanjutnya yang perlu kita lihat juga, kasih kepada Allah dinyatakan sebagai kasih kepada manusia. Ya, jadi inti daripada beragama itu kan sebenarnya dua. Mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap jiwa. Dan sama seperti itu, kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jadi itu sebenarnya inti roh daripada beragama. Bagaimana kita mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama. Dan mengasihi Allah itu tidak dapat dilepas pisahkan daripada mentaati perintah. Dan perintah Allah itu ialah hormatilah ayahmu dan ibumu. Jadi ketika kita menghormati ayah dan ibu kita, berarti kita telah melakukan peribadahan yang benar di hadapan Tuhan. Nah, oleh karenanya tidak ada gunanya kalau seseorang memberikan persembahan ke gereja, persembahan ke rumah Allah, hanya supaya orang melihat bahwa kita taat terhadap peraturan-peraturan gereja, tapi kita mengabaikan tanggung jawab kita kepada orang tua kita. Jadi ini saya pikir satu firman yang sangat-sangat perlu diperhatikan. Ya, mengapa saya katakan demikian?
karena ada banyak keluhan-keluhan belakangan ini. Misalnya ya ada keluarga kalau memberi persembahan ke rumah Tuhan itu hebat-hebat. Tapi kalau saudaranya meminta pertolongan, dia tidak membuka hatinya untuk itu. Jadi sebenarnya hari ini firman Tuhan ini jelas mengatakan gak ada gunanya itu. Kalau kita memberi persembahan yang banyak ke gereja, tapi kita abai terhadap tanggung jawab kita memelihara keluarga kita, maka Tuhan katakan itu sebenarnya yang kau lakukan itu sebatas adat. Ya, hanya supaya orang lain melihat bahwa engkau baik di mata orang. Tapi sebenarnya yang paling penting, jangan abaikan tanggung jawabmu terhadap orang tuamu. Jadi jelas bahwa kalau seandainya misalnya ekonomi kita hanya pas-pasan, dan kemudian orang tua kita membutuhkan pemeliharaan daripada kita, lebih baik tidak usah berikan persembahan itu ke gereja, tapi tanggung jawab kita untuk untuk memelihara orang tua kita, kita lakukan. Inilah yang dikatakan oleh Yesus. Tapi tentu kalau ekonomi kita cukup, kita juga harus memberi persembahan kepada Tuhan dan juga memelihara orang tua kita sebagai tanggung jawab kita. Jadi ini menurut kami satu firman yang sangat luar biasa, yang perlu kita kritisi, yang perlu kita hayati, supaya jangan nanti dengan mengikuti dan memberi persembahan-persembahan ke gereja, orang-orang lain memuji kita, orang-orang lain melihat kita sebagai orang taat, tapi tanggung jawab utama mengasihi orang tua dan keluarga kita, kita tidak peduli. Yesus mengatakan jika perilaku kita seperti itu, kita menyatakan bahwa perintah Allah itu tidak sah demi melakukan adat istiadat kita. Nah, ini yang perlu menjadi kita kritisi pada PA kita hari ini. Dan kemudian apa yang dikatakan oleh Yesus selanjutnya, hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, tentang bangsa ini. Bangsa ini memuliakan aku dengan mulutnya, namun hatinya menjauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ini satu kritikan Yesus terhadap orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat pada waktu itu. Jadi pada akhirnya Yesus mengecam orang-orang Farisi, mengecam ahli-ahli Taurat itu, karena ternyata hanya mulutnya yang memuliakan Tuhan, tapi hatinya sebenarnya jauh daripada Tuhan. Mereka mengajarkan sebatas pengajaran supaya kelihatan mereka adalah orang taat, tapi jauh di dalam hati mereka, mereka bukan mengasihi Allah dan mengasihi manusia. Makanya orang-orang Farisi ketika berdoa ada di perempatan-perempatan jalan, ada di simpang-simpang jalan, supaya mereka dilihat oleh orang. Dan ketika mereka lakukan ibadah mereka itu supaya dilihat oleh orang, itu tidak lebih daripada adat istiadat. Artinya suatu rutinitas supaya orang melihat bahwa dia adalah orang yang taat beragama. Dan itu bukan lagi perintah Tuhan, melainkan jatuh kepada perintah manusia yang dikatakan tadi adat istiadat. Temanta bas beringenda, hamatilah orang tuanu. Kami pikir ini suatu firman Tuhan yang sering diperdengarkan kepada kita. Mengapa kami katakan sering diperdengarkan? Karena di dalam Keluaran 20 ayat 12 itu jelas di sana dikatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya engkau diberikan lanjut umur di tanah yang akan diberikan kepadamu. Jadi firman ini mengandung janji. Firman ini mengandung janji berkat. Jadi banyak hukum Taurat, 10 hukum Taurat. Ini salah satu firman yang di dalamnya ada janji. Kalau engkau melakukan ini, maka engkau akan begini. Kalau engkau menghormati ayah dan ibumu, maka Tuhan akan memberikan umur yang panjang, kesejahteraan bagimu. Jadi firman ini mengandung janji. Jadi ketika kita melakukannya dengan segenap hati, segenap jiwa, maka kita akan menerima berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi mengasihi Tuhan itu ditunjukkan dengan mengasihi orang tua kita, mengasihi ayah dan ibu kita, membuat mereka bangga. Hamati nande bapanu, pehaga nande bapanu. Karena itu kita patut menghormati dan membuat mereka bangga. Bagaimanakah cara kita ini tidak berbeda dengan PA Muria ya. Bagaimana supaya orang tua kita bangga? Kita buat mereka merasa berharga di dalam hidupnya. Yang pertama kami pikir mari dengarkan nasihat orang tua kita dengan baik. Sabar mendengar nasihat-nasihat orang tua kita. Kalaupun ada kritikan kita terhadap nasihat-nasihat mereka, sampaikan dengan rasa hormat, sampaikan dengan kasih, sampaikan dengan kesabaran terhadap orang tua kita. Kemudian mari
kita juga sabar mendengar orang tua kita kalau mereka berulang-ulang mengatakan tema yang sama, ya. Jadi kita tetap antusias mendengar mereka supaya mereka bersemangat, supaya mereka merasa berarti ketika ada orang yang mendengar cerita-cerita mereka, mendengar apa yang mereka sampaikan kepada kita anak-anaknya. Kemudian kita juga harus sapa, ya, senyum dan sentuh orang tua kita. Mari sapa mereka dalam keadaannya, telepon mereka supaya mereka tahu bahwa kita peduli terhadap kehidupan mereka. Dan kemudian sekalipun dari segi ekonomi mereka lebih baik dari kita, di dalam momen-momen tertentu buat mereka bangga. Kirim hadiah, kirim makanan, ya. Mungkin orang tua kita ulang tahun, kita rayakan ulang tahunnya dengan makan bersama. Saya pikir itu membuat mereka bangga, ya. Oleh karenanya tentu banyak lagi cara kita membuat mereka bangga. Dan biarlah itu kita lakukan, karena dengan melakukan itu sebenarnya kita sedang membuka pintu berkat Tuhan atas kehidupan kita. Dan dalam kaitan dengan Hud Zaitun yang ke-29, mari Mamre buat sesuatu dalam Hud Zaitun ini. Apa yang kita lakukan? Tanda bahwa kita mengasihi mereka, tanda bahwa kita membuat mereka bangga karena mereka terlebih dahulu telah bekerja untuk kita, supaya Zaitun bangga dalam usianya yang ke-29, dan mereka akan terus semakin sehat di dalam kehidupannya ketika mereka merasa berarti, berharga di dalam kehidupannya. Dan sebagai penutup dalam PA ini, supaya firman ini bukan sebatas firman, kami mengajak setiap Mamre, khususnya kita yang memiliki orang tua, setelah mendengarkan firman Tuhan ini, lakukan sesuatu yang membuat orang tua kita bahagia. Ketika kita masih memiliki orang tua, apapun itu lakukan. Apakah mengirim hadiah, apakah dengan menyapa dia lewat telepon. Pokoknya setelah kita mendengarkan firman ini, supaya firman ini sungguh-sungguh menjadi buah yang nyata, buat satu tindakan yang menyatakan bahwa kita membuat mereka bangga, yang menyatakan bahwa kita menghargai mereka, menghormati mereka. Dan saya percaya ketika itu dilakukan oleh Mamre, maka orang tua kita akan berbahagia. Dan orang tua kita bukan hanya berbicara tentang ayah dan ibu kita, melainkan juga orang tua kita adalah kalimbubu kita, mungkin mama dan mami kita. Buat mereka bangga. Saya pikir inilah yang terakhir yang boleh kami sampaikan, supaya firman ini jangan sebatas kata-kata, jangan sebatas firman yang diucapkan, melainkan menjadi tindakan yang nyata yang dialami oleh orang tua kita, buah yang manis daripada kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah yang boleh kami sampaikan, sekiranya Tuhan memberkati kita. Dan juga kami sampaikan mewakili Mamre mengatakan selamat ulang tahun kepada kategori Zaitun yang ke-29. Sekiranya Tuhan tetap memberikan kesehatan, panjang umur, sukacita dan bahagia di dalam kasih karunia Tuhan. Amin. Mari sidungi peanta ras kita toto kita. Tuhan Allah Bapa yang berada dalam sorga, kami bersyukur karena kami telah mendengarkan firman-Mu, di mana melalui firman-Mu kami diingatkan supaya kami boleh menyatakan kasih kami terhadap orang tua kami, tanggung jawab kami terhadap orang tua kami. Ternyata kami tidak boleh mengabaikan perhatian dan tanggung jawab kami terhadap orang tua ketika kami melakukan tanggung jawab yang lain. Dan biarlah kami senantiasa boleh melihat kebutuhan orang tua kami, sehingga kehadiran kami sebagai anak-anaknya membuat mereka berbahagia. Demikian juga dalam ulang tahun Zaitun yang ke-29, biarlah Tuhan tetap memberkati pengurus Zaitun Pusat, Klasis, Runggun, supaya mereka tetap berbahagia di dalam usianya yang sekarang. Mereka tetap produktif untuk melakukan pelayanan di tengah-tengah gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Mamre beserta dengan keluarga kami lepas keluarga, berkati kesehatan keluarga kami, berkati usaha dan pekerjaan kami, sehingga apa yang kami perlukan Tuhan sediakan melalui jerih payah tangan kami. Anak-anak kami Tuhan berkati dalam pertumbuhan perkembangannya, dalam pendidikannya, biarlah Tuhan yang terus memberkati. Dan pada kesempatan ini kami terus berdoa buat orang tua kami, saudara-saudara kami yang ada dalam keadaan kurang sehat, dalam pemulihan ataupun berobat jalan, berobat di rumah. Kami berdoa kepada Tuhan untuk orang tua kami, Bapak Ita Semiring, Bapak Febri Ginting, Nade Ingrid Surbakti, Bapak Anta Sitepu, demikian juga Dedi Suranta Surbakti, Diaken Nade Ripka Bangun, Nade Linda Semiring, Pertua Emeritus Bapak Barista Brahmana, saudara kami Dini Bru Brahmana, Pertua Emeritus Bapak Bina Sembiring, Nande Sika Sembiring,
Diaken Emeritus Nande Melda Pandia, Bapak Suranta Pandia, anak kami Ripka Buru Pandia, Bapak Ika Guru Singa, Bapak Leta Purba, Pertua Emeritus Bapak Laura Stepu, Nora Emeritus Nande Lora, Nande Bas Semiring, Nande Tawan Brahmana, Rana Darmawati Buru Sinulingga, Bapak Lina Tarigan, Bapak Erika Nande Erika Sinulingga, Nande Sri Bangun, Tiga Nevi, Biring Grace, anak kami Aldo Sinulingga, Nande Katoi Torong, Nande Lusin Surbakti, Bapak Morel Sebayang, Bapak Paria Nande Paria Semiring, Betraneo Pranginangin, Nande Neti Pranginangin, Naras Bapak Surya Barus, Nande Ninta Bangun, Nande Ninta Sembiring. Dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan lawat, Tuhan berkati obat dan perawatan, makanan minuman yang mereka terima, dan biarlah kesembuhan daripada Tuhan atas mereka. Berkati bangsa dan negara kami, khususnya dalam menangani COVID dan juga dalam memproteksi masalah ekonomi di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Secara khusus kami berdoa buat saudara-saudara kami yang ada di Tanah Karo, di mana pada saat ini kami mendengar dan kami melihat erupsi Gunung Sinabung. Mari Tuhan berikan kepada saudara-saudara kami kesabaran dalam menghadapi peristiwa pandemi COVID dan erupsi Gunung Sinabung. Kami percaya ketika kami tetap berserah kepadamu, kiranya Tuhan memelihara kehidupan anak-anak-mu. Terima kasih Tuhan, sepanjang minggu ini biarlah kasih karunia-Mu beserta dengan kami, sertai dan berkati kami dalam seluruh aktivitas kami. Ampuni kami atas salah dan dosa kami, dengarkan doa permohonan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Bagendam peanta bas mingguenda, sekali nari seken kami, salom ras mejuah-juah man banta kerina. Puji Tuhan.